Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sedari tadi pemantik kayaknya dibuat bingung karena ada lima orang yang menanyakan mengenai dari esensi dari konfliknya George Simmel. Namun karena tadi di sepil atau disinggung tentang teorinya Marx juga yang kayaknya memang saya melihatnya dari minggu kemarin yang saya ngisi mungkin ada kesamaan. Cuman istilah yang dipergunakan oleh Marx dan Simmel ini menggunakan istilah-istilah yang berbeda. Namun secara aktualisasi realitasnya mungkin agak ada kemiripan gitu. Jadi gini, makanya ini saya jelaskan, Pak. Simmel Simmel dan Marx ini kalau dari literatur yang saya baca, yang saya nemui yang sekarang baca bisa dikatakan dipengaruhi dari narasi besar yang berkembang pada saat itu, yaitu pada zaman itu membahas tentang filsafatnya Kantian. Tapi Kantian yang dibahas bukan Kantian yang jalur kanan, tapi mereka membahas Kantian dengan jalur kiri. Nah, sebenarnya narasi apakah itu yang dilemparkan oleh Kantian sehingga menimbulkan begitu besarnya reaksi-reaksi oleh tokoh-tokoh sekelas Marx dan Simmel ini? Kantian mengatakan dalam negara yang ideal itu adalah negara yang mungkin kalau bisa dikatakan Kantian adalah sosok yang oportunis. Sosok oportunisnya gini. Dulu kan semasa masih mudanya dia sangat menjunjung tinggi negara. Dulu bukan negara sih, tapi bentuknya kerajaan. Dulu kan sangat menjunjung tinggi atau mendewakan kekerajaan tersebut gitu. Baik secara infrastruktur ataupun perekonomiannya. Ternyata kata Marx itu tolong kalau memang ideal seharusnya tidak seperti itu. Yang ideal bagi Marx dan Simmel itu adalah realitas interaksi sosial yang ada di dalam sebuah negara tersebut atau sebuah kerajaan tersebut. Nah, hal yang mungkin bagi kita membingungkan pada saat ini, kenapa Simmel itu membuat sebuah teori konfliknya? Mungkin pemantik belum menyepil ya, atau ingin disampaikan di belakang atau gimana? Cuman gini, di dalam teori konfliknya George Simmel ini ada dua istilah yang perlu kita pahami secara bersama. Yang pertama itu ada superiordinasi dan yang kedua subordinasi. Nah, kita harus pahami superordinasi dan subordinasi. Nah, kan tadi kenapa kok pemantik menggunakan istilah orang desa yang bertransmigrasi ke orang kota gitu atau daerah perkotaan gitu. Sebenarnya itu termasuk bisa dikatakan sebagai subordinasi. Jadi subordinasi itu merupakan interaksi-interaksi yang dilakukan sekelas mikro ataupun makro. Mikro itu antara perorangan dan makronya itu antara perorangan atau kelompok ataupun kelompok terhadap kelompok juga gitu. Sehingga puncaknya nanti di superordinasi. Nah, ketika orang sudah melakukan berpindah dari desa ke kota, tentunya dengan tujuan yang sama, mendapatkan perubahan yang baik secara ekonomi ya, bukan secara sifat individunya, secara ekonomi. Kan kalau orang yang katakanlah merantau ingin mendapatkan uang yang lebih, iya kan, tujuannya tetap sama. Kata Karl Marx, iya, interaksi materialisme gitu. Nah, itu yang jadi tujuan utama orang desa pindah ke kota gitu untuk mencari nafkah, untuk mendapatkan
materi yang lebih banyak lagi. Sedangkan orang yang di kota tentunya dengan kedatangan mereka tentunya ada gesekan-gesekan di dalamnya gitu. Di antaranya pertama, secara personal mungkin tidak akan terjadi sebuah konflik ya. Gak bakalan orang yang pindah ke tempat baru gak bakal tertengkar kecuali ada hal yang dipertentangkan. Semisal pangsa pasarnya diambil itu, ataupun itu kalau semisal katakanlah orang kota itu kebanyakan mayoritas menjadi pedagang dan orang desa mencoba ke sana dengan menggunakan hal yang sama, berdagang juga. Pasti yang dipertentangkan di sana adalah pangsa pasarnya. Pangsa pasarnya yang semula langganan dari orang-orang kota aslinya, domisili sana, dengan keberadaan orang baru, maka pangsa pasarnya akan beralih perlahan-perlahan. Ya, contohnya dengan hadirnya tokoh kelontongan yang biasanya orang pergi ke supermarket dengan embel-embel 24 jam, karena di kelontongan juga sama 24 jam, tapi mereka menawarkan strategi marketing yang berbeda. Mungkin dari stok harga gitu. Harga yang di kelontongan lebih murah daripada yang ada di Indomaret walaupun sama-sama 24 jam bukannya gitu. Nah, hal itu yang dikatakan subordinasi atau pergesekan atau interaksi. Nah, subordinasi itu kata Simal dibagi menjadi 3. Yang pertama secara individu, yang kedua secara kelompok, dan yang ketiga secara fleus. Atau istilah yang digunakan adalah hukum, tata hukum gitu. Secara personal, mungkin subordinasi yang personal itu bisa diartikan kamu boleh berinteraksi dengan saya sebebas-bebasnya asalkan tidak menyinggung personality saya. Contohnya karena saya kekurangan, semisal saya orang tunanetra gitu, kamu menghina saya, maka saya wajib melakukan tindakan yang anarkis atau di luar batas itu. Kalau yang bagi kelompok, ketika kamu selagi kamu belum mengganggu dari kelompok saya, baik secara personality atau sikap ataupun seperti tadi mengambil pangsa pasarnya, itu gak apa-apa kamu lakukan. Tapi kalau sudah mengganggu hal itu, maka urusannya dengan saya. Itu yang subordinasi secara kelompok. Dan yang subordinasi secara hukum, semisal mengganggu tata nilai yang saya sudah yakini. Semisal sampean silakan orang yang di desa tentunya berangkat dengan latar belakang yang berbeda, entah itu suku atau kepercayaan atau agama lah. Nah, kebetulan di masyarakat kota itu mayoritas katakanlah saya bikin contoh biar mudah ya. Katakanlah di kota A ini mayoritas orang-orang kotanya mayoritas agama non-muslim gitu. Sedangkan orang yang desa yang berangkat ke sana adalah orang-orang muslim gitu. Nah, dengan hal demikian, nah benar kata Kak Faidol, kalau perbedaan dan konflik itu memang beda gitu. Kita harus bisa membedakan hal itu terlebih dahulu. Namun karena tentunya orang yang di desa itu pasti mengalami shock culture. Kok gak sama dengan di desa ya? Biasanya saya mendengarkan lantunan-lantunan azan ataupun lantunan tarhim, sehingga saya shock culture gitu. Dan lebih mirisnya lagi ketika orang tersebut tidak bisa beradaptasi, dalam artian moro-moro langsung melakukan tindakan yang sembrono gitu. Katakanlah kenapa kok di sini kebanyakan non muslim, sedangkan saya yang dari desa adalah orang muslim. Seharusnya kalian ikut saya gitu. Nah, kalau ada singgungan seperti itu, maka beda konteksnya lagi gitu. Nah, sehingga katakanlah superordinasi dengan subordinasi itu sama halnya kalau dalam bahasanya Karl Marx itu menciptakan kelas-kelas juga. Cuman bukan kelas-kelas yang diartikan dalam acuannya kepada ekonomi ya. Cuman kelas-kelasnya itu siapa yang menguasai secara personal, kelompok ataupun values ataupun tata hukum itu. Jadi latar konfliknya itu letaknya di sana. Dan di sini memang secara terang-terangan George Simmel itu membagi beberapa istilah-istilah. Yang pertama orang miskin, pemboros, bertualang,
dan bangsawan. Itu kan secara tidak langsung George Simmel mengungkapkan bahwasanya sistem perkelas klasifikasi atau kelas-kelas yang tercipta memang benar-benar adanya. Mungkin hal itu mungkin akan lebih eloknya diterangkan oleh pemantik ya, karena saya bukan pemantik, cuman saya ingin menyinggung sedikit atau merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul sedari tadi. Ya, silakan saya kembalikan kepada pemantik. Terima kasih ya perihal pertanyaan, perihal tanggapan ataupun sanggahannya di situ. Nah, berawal dari pertanyaan Pak Prof Mis di situ, apakah George Simmel hanya fokus pada gerak yang nanti akan urbanisasi, terus bagaimana dengan status sosial? Status sosial di situ versinya Prof Mis. Pertanyaan dari Prof Mis. Nah, George Simmel itu menawarkan dari status sosial ini menjadi orang asing, aslinya ada jenisnya juga gitu. Jadi kalau bahasanya George Simmel di sini adalah ketika orang itu merantau ataupun urbanisasi dari desa ke kota, yang jelas dia menjadi stranger di situ, menjadi orang asing yang dengan jenis tertentu. Nah, sayangnya saya tidak menemukan bentuk jenis-jenis dari status sosial dari versi George Simmel ini. Atau mungkin saya agak kurang banyak baca ataupun gimana gitu. Cuma yang jelas adanya istilah orang asing jenis tertentu di situ. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, perihal forward gitu kan. Untuk apa adanya teori konflik dari George Simmel? Dari pertanyaannya Mas Kak Sera Kak Faiz, senioritas. Enggak, secara perbedaannya kan sederhana. Saya hanya lulusan sarjana sedangkan beliau sudah melanjutkan S2. Ini menjadi perbedaan yang sangat sederhana di situ. Enggak nanti. Lah, kenapa apakah ada kesamaan George Simmel dengan keterasingan Karl Marx di situ ya kan? Dan untuk apa adanya teori konflik di situ dari George Simmel? Nah, ini menjadi pertanyaan saya juga Kak di situ. Untuk perihal keterasingan, saya tidak, keterasingannya itu adalah ketika kita menjadi stranger, orang asing ketika kita sudah keluar dari desa kita ataupun daerah kita. Kita menuju daerah daerah baru bagi kita. Itu menjadi keterasingan yang jelas bagi kita. Cuma George Simmel tidak menampakkan bahwa hal tersebut menjadi bukan keterasingan ya. Istilahnya apa? Alienasi di situ. Cuma bahasanya adalah orang ketika urbanisasi itu menjadi stranger di situ, menjadi orang asing. Entah itu jenisnya ya macam-macam lah gitu kan. Ada yang dalam tanda kutip menjadi kupu-kupu malam dan sebagainya, banyak ya kan. Ada juga yang menjadi buruh dan sebagainya, ada yang menjadi satpam di situ. Nah, perihal untuk apa ini? Perihal untuk apa? Saya hanya menemukan bagaimana kita sejatinya itu harus secara otoritatif, secara otoritas, ketika kita keluar dari daerah kita merantau dan sebagainya, kita berada di daerah baru, kita harus menjadi puncak otoritas yang mengendalikan di situ. Karena ketika kita sudah bisa mengendalikan, dalam tanda kutip, secara individualitas kita akan diakui keberadaannya. Hal ini yang akan menjadi, saya rasa puncak dari ketika kita urbanisasi di situ. Atau kalau bahasanya George Simmel ini, adanya konflik di situ adalah ketika kita merasakan bagaimana orang itu menghargai kita dengan otoritas yang mengendalikan di situ. Makanya banyak kan teman-teman orang-orang Madura yang menjadi mahasiswa di daerah kota metropolitan, mereka sebagian menjadi orang yang diorangkan orang. Hal itu adalah yang membentuk otoritas mengendalikan gitu, secara otoritatif. Seperti itu.
Nah, apa ya? Perihal ini lagi, yang menarik aslinya juga definisi ya. Barusan kan sudah dijelaskan sama panggilannya apa, Kak senior juga ya, Kak senior. Enggak, Kak Faidol. Definisi yang jelas dari teori konfliknya George Simmel itu apa? Saya mencoba buka pertama dari daftar isi dan sebagainya. Buku, kalau tidak salah bukunya ini apa ya, yang sosiologi kayaknya. Saya bahasa Inggris Kak, full bahasa Inggris. Nah, saya belum menemukan poin apa. Sorry, saya tidak menemukan bahasa konflik di situ. Kurang tahu Kak saya Kak. Hanya saja yang disampaikan Kak Faidol, salah satu dari Emil Durkheim, yaitu Emil Durkheim, perihal struktural fungsionalisme itu menjadi dari beberapa artikel yang saya baca itu menjadi antitesa dari George Simmel. Cuma saya tidak menemukan poin atau perbedaannya di mana di situ antara pendekatan yang disampaikan oleh Emil Durkheim dan juga dari George Simmel. Hanya saya rasa ketika kita ditarik lebih ulur terhadap persoalan hukum, maka di karyanya George Simmel itu menawarkan ada istilahnya pengadilan tertinggi. Hukum itu sebagai pengadilan tertinggi dari beberapa orang, beberapa masyarakat di suatu daerah. Jadi seperti itu. Nah, ya mungkin hanya itu ya. Saya ingin sedikit memberikan gambaran dan ini sekaligus menjadi kronik, kalau istilahnya kronik ya. Maksudnya secara saya ingin menjelaskan teori konflik secara runtutan dan ini akan berkesinambungan dengan teori fungsionalisme struktural Emil Durkheim. Mungkin bagi teman-teman yang dulu pernah ikut ngaji sosial, saya rasa paham ya bagaimana kerangka atau muara dari peradaban-peradaban sosiologi di barat itu seperti apa. Nah, jadi memang secara paradigm konflik ini muncul pasca, bahkan bisa menjadi antitesis dari strukturalisme fungsional. Durkheim tuh memang kalau secara famous enggaknya, saya rasa strukturalisme fungsional itu lebih mengawali. Artinya Durkheim sudah awal menganggap bahwasanya masyarakat itu terdiri dari struktur sosial yang memang saling berkesinambungan dan fungsional satu sama lain. Tidak ada disintegrasi. Nah, ini sempat menjadi paradigma yang dianut oleh Barat pada waktu itu. Jadi Emil Durkheim kan memang bukan orang Amerika ya, orang Prancis kalau nggak salah. Tapi dari beberapa orang pengikutnya, ada Talcott Parsons, ada Solok ya, ada Robert Merton, ada Herbert Spencer juga. Itu adalah orang-orang yang memiliki paradigma fungsionalisme struktural dan kemudian dibawa dari Prancis ke Amerika. Nah, di Amerika itu strukturalisme fungsional itu menjadi paradigma yang sangat dianggap sebagai temeng karena memang tujuan dari sistem pemerintahan di sana waktu itu kapitalisme. Dan ini sangat cocok. Fungsionalisme struktural dengan kapitalisme itu sangat cocok karena mereka tidak menghendaki adanya konflik. Jadi fungsionalisme struktural ini pada dasarnya anggapan bahwasanya masyarakat itu adalah teratur, fungsional satu sama lain. Nah, oleh karena itu kemudian teorinya Karl Marx itu adalah menjadi antitesa pertama kali bagaimana strukturalisme fungsional itu mulai menghadapi masa-masa kecemasan, saya rasa ya. Karena memang secara munculnya saya rasa lebih duluan punya Karl Marx, tapi secara famous enggaknya fungsionalisme struktural. Nah, kemudian teori konflik menganggap tidak benar, fungsionalisme struktural itu tidak benar. Karena masyarakat hari ini itu tidak semuanya teratur. Kita akan mengalami disintegrasi. Kita akan mengalami kekacauan. Dan ini juga sudah sejak awal diwanti-wanti oleh Hegel.
bahwasanya dalam masyarakat secara makro itu memang kita membutuhkan keteraturan, tapi di sana itu mereka memiliki individual yang egoisme. Maka dari itu negara kalau menurut Hegel itu menjadi salah satu solusi yang paling konkret pada waktu itu. Nah, kembali kepada teori konflik. Nah, saya rasa yang saya pertanyakan dari Simmel itu sebenarnya keunikan. Kalau secara teori konflik dari Simmel dasarnya saya sudah paham, tapi saya mencari keunikan sebenarnya pertanyaan saya tadi. Bahkan kalau kita melihat teori konfliknya Simmel, ini mirip dengan Lewis Kuzer. Cuma Lewis Kuzer itu adalah penerusnya. Jadi Simmel ini juga mengatakan bahwasanya konflik itu akan menciptakan berfungsi atau menciptakan integrasi sosial dalam masyarakat, dan ini sebenarnya menjadi patokan utama di mana Lewis Kuzer itu kemudian mengembangkan. Ini adalah muara, maka dari itu ada perpecahan teori konflik antara yang jalur Karl Marx dengan materialisme historisnya yang menganggap bahwa sejarah umat manusia itu berasal dari pertikaian, dengan ada paham lain atau kiblat lain yang mengatakan sebaliknya. Tidak, konflik itu adalah merupakan upaya untuk menyatukan masyarakat. Nah, ini diawali oleh tokoh yang namanya George Simmel. Itu kemudian dikembangkan oleh Lewis Kuzer dan kemudian dikembangkan dalam konflik kewenangan Ralph Dahrendorf. Saya rasa itu adalah gambaran secara kronik ya bagaimana kita memahami teori konflik secara umum. Ini secara umum ya. Kalau Simmel secara umum seperti itu teori konfliknya. Tapi kan saya tadi bertanya sebenarnya keunikan dari Simmel, teori konfliknya Simmel ini apa? Yang bisa membedakan antara dia dengan para stakeholder konflik yang lain gitu loh. Apakah hanya sebatas memandang konflik itu sebagai positif atau hanya sekedar itu? Jika seperti itu ya saya rasa sama dengan Lewis Kuzer. Jadi saya rasa itu ya. Mohon maaf kalau motong dari Mas Nanang, sebenarnya gilirannya Mas Nanang ya, cuman saya sering lupa soalnya. Jadi eman-eman kalau nggak diterusin gitu. Mohon izin Mas Nanang ya. Jadi saya kira-kira sepakat bahwa segala filsafat itu mesti saling berkaitan satu dengan yang lainnya gitu. Nah, dan setiap filsafat itu pasti muncul karena ada persoalan mendasar yang dipertanyakan gitu. Nah, kita masih belum tahu persoalan mendasar dari Simmel itu apa yang muncul gitu. Nah, para filsuf itu pasti menyimpan satu pertanyaan mendasar yang sekiranya nanti bisa membuahkan sebuah teori atau konsep yang justru besar untuk menjawab pertanyaan tentang ini kebutuhan-kebutuhan sosial gitu. Saya membaca kira-kira dari kecurigaan saya ketika mendengar dari beberapa teman-teman itu persoalan mendasar atau pertanyaan yang pertama kali menimbulkan gairah Simon untuk membuat sebuah konsep tentang sosialitas Leonina itu kira-kira apa yang menyebabkan sebuah terjadinya ketidakteraturan sosial. Nah itu kan sudah bisa kita baca bahwa itu adalah sebuah konflik gitu. Nah, konflik itu sebenarnya pasti punya hal yang terpisah atau menyendiri dan dia bisa menjelaskan dirinya sendiri apa itu konflik gitu. Tapi kalau Simmel, konfliknya itu kita kira bisa kita baca dari persoalan mendasar terkait dengan bahwa pasti ada ini dalam masyarakat ada kekacauan gitu. Nah, kekacauan ini ditimbulkan oleh apa gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Mas Faid bahwa persoalan mendasar itu karena ada identitas yang ingin dipertahankan. Nah, pergesekan itulah yang saya curigai bahwa itu yang dimaksud konflik dalam konsep yang ditawarkan oleh Simmel gitu. Cuman saya ingin membagi 3 pertanyaan, kira-kira bukan hanya pertanyaan ya. Mungkin pertanyaan ke Mas Fakih, terus konfirmasi terkait dengan afirmasi lah kira-kira dari pemateri, kira-kira dari penjelasan saya yang saya sampaikan itu bagaimana gitu. Karena sejauh ini saya juga hanya merancang gitu dari apa yang disampaikan oleh teman-teman gitu. Cuman yang ketiga saya ingin tunjukkan ke Mas Lukman gitu. Gitu. Jadi
ini kembali kepada keyakinan kita yang mendasar tadi bahwa segala pengetahuan atau filsafat itu mesti memiliki keterhubungan gitu. Nah, saya ingin bagi ini menjadi 3. Yang pertama, kesampaian itu terkait dengan afirmasi. Nah, nanti mencari apa yang saya sampaikan itu benar begini yang dimaksudkan oleh Simel. Nah, itu nanti tanggung jawabnya materi gitu. Nah, cuman ke Mas Faki itu menarik karena barusan dia bilang bahwa ya kira-kira saya punya pertanyaan gini lah ke Mas Faki itu. Yang lebih dulu itu sebenarnya konflik atau peradaban gitu. Kaitannya apa gitu. Jadi apakah konflik itu lahir gara-gara peradaban yang apa ya? Yang dibuat oleh manusia atau karena ada konflik dulu baru ada peradaban. Nah, mana yang lebih dulu ini? Ini saya ingin tanyakan karena Mas Faki barusan jelaskan tentang itu gitu. Nah, cuman ke Mas Lukman itu kira-kira gini Mas. Sebenarnya juga bentuk afirmasi ya Mas. Karena itu saya juga belum bisa ini apa? Iya, belum mengatakan apa-apa gitu. Tapi saya punya keyakinan bahwa saya sering menyatakan sebuah pernyataan itu banyak diluruskan oleh Mas Lukman gitu. Nah, ini firasat saya selalu gitu. Jadi dalam banyak hal pernyataan yang saya sampaikan itu selalu sering diluruskan oleh Mas Lukman gitu. Walaupun secara tidak langsung dia mengatakan atau menjawab apa yang saya pernyataan apa saya tanyakan gitu. Jadi saya pengen pengen diuji apakah kerangka ini yang saya pikirkan barusan terkait dengan Simon itu benar atau enggak gitu. Nah, ini saya ingin minta tolong ke Mas Lukman gitu. Seperti apa? Sebenarnya Mas Zaman ya. Jadi saya ke Mas Zaman dulu. Yang menarik ya, kita sudah mulai memasuki rongga-rongga yang lebih sempit lagi. Lebih dulu mana konflik dengan peradaban? Peradaban yang kamu maksud itu apa? Kira-kira kita tidak akan menganggap bahwa ada sesuatu yang mungkin bisa direka-reka. Anggaplah ini sebuah kepolosan total antara konflik dengan peradaban. Nangkeplah Mas Faki soal apa yang saya maksud gitu. Profesor kok. Saya akan menjawab dengan 3 pandangan tokoh. Yang pertama menurut Darwin. Darwin tuh memang sudah dari dulu mengatakan bahwasanya terbentuknya manusia, peradaban itu dibentuk oleh apa yang disebut olehnya itu dengan struggle for life, perjuangan untuk kehidupan. Itu diawali sejak manusia purba, primitif. Jadi menurut Darwin, manusia untuk bisa bertahan hidup itu harus saling memusnahkan satu sama lain. Dan itu sesuai dengan pemahaman kita selama ini tentang bagaimana kita membaca manusia purba. Atau bahasanya kita seleksi alam ya. Oke. Jadi kalau kita berbicara menurut Darwin, jadi bisa dikatakan bahwasanya konflik itu lebih mendahului peradaban, tapi konflik tidak lebih mendahului dari kehidupan adanya manusia. Gitu ya. Konflik itu lebih mendahului dari peradaban, tapi konflik itu tidak lebih dahulu dari keadaan manusia. Bisa paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi kalau bertanya tentang lebih dulu mana konflik dengan peradaban, saya mengatakannya lebih dulu konflik. Tapi kalau pertanyaannya seperti ini, lebih dulu mana keberadaan manusia di dunia dengan konflik, pasti jelas keberadaan manusia terlebih dahulu baru konflik. Dan ini juga nyambung dengan teorinya Joe Simmel. Saya pernah baca tapi saya kurang paham ya. Ada konsep dyad dan triad. Baca enggak? Itu konflik interaksi sosialnya Joe Simmel. Jadi Joe Simmel tuh mengatakan dalam teori sosiologinya, jenis atau bentukan masyarakat itu yang paling mikro itu adalah dyad. Dyad itu adalah adanya 2 orang. Nah, 2 orang ini, kehidupan 2 orang itu lebih cenderung rukun, tapi kemudian bisa rusak gara-gara adanya triad. Orang ketiga itu bisa menghasilkan sebuah konflik. Nah, jadi iya, orang ketiga. Saya rasa ini relate dengan kalau pelakor ya, saya rasa ya. Tapi kan mengarahnya bukan ke situ.
Jadi jika demikian, Simmel beranggapan, percaya, believe that konflik itu akan muncul ketika sudah ada manusia. Minimal 2 orang. Diet konsepnya itu. DYAD. Bukan diet ya, bukan mati. Diet. Nah, kemudian saya akan mengambil alihkan pada teorinya Karl Marx. Jadi Karl Marx nih mengatakan sejarah umat manusia itu tidak bisa lepas dari konflik. Kalau saya membaca secara runtutan pemahamannya, sejarah umat manusia yang dimaksud Karl Marx itu adalah bagaimana keberadaan kaum proletar dan kaum borjuis pada waktu itu. Saya nangkapnya seperti itu. Dan di beberapa literatur memang Karl Marx sesekali menyinggung anggapan Darwin yang mengatakan bahwasanya kita sejak dulu itu bahkan sebelum ada perselisihan dualisme antara borjuis dan proletar, kita itu sudah sering dihadapi oleh berbagai konflik, seperti halnya punya Darwin tadi itu tentang perjuangan kita untuk hidup, bahkan kita bisa saling membunuh satu sama lain. Jadi saya rasa itu ya pandangan 3 tokoh yang bisa saya sajikan ke permukaan pada kesempatan kali ini. Iya. Iya, ini sebenarnya saya mau melempar ke Mas Banu gitu. Jadi sebelum ke Mas Banu biar saya pertajam lagi gitu. Pernyataan Mas Fakih barusan. Jadi yang bisa memberikan titik terang atau saya agak bingung juga menanggapi Mas Fakih karena itu. Makanya saya minta bantuan Mas Banu bagaimana menangkap apa yang disampaikan Mas Fakih. Cuman saya ingin nyampain dikit terkait dengan orang ketiga itu. Jadi ini kan sebenarnya tema utama saya sebenarnya dalam kehidupan selama ini gitu. Jadi kita itu selalu menganggap bahwa orang ketiga itu perusak gitu. Padahal tanpa orang ketiga itu perusak. Itu yang selalu masuk dalam pikiran gitu. Padahal tanpa kehadiran orang ketiga, perselisihan itu gak akan berakhir gitu di antara 2 orang gitu. Jadi itu aja dulu Mas Banu biar sisanya gitu. Oh, berarti kalau perspektif sampean tuh orang ketiga mediator ya, Mas? Bisa. Kalau perspektif orang ketiga pelakor ya. Sebenarnya saya bingung pertanyaannya apa, karena saya tadi agak teleplap, jadi nggak sempurna dengerin. Cuma saya barusan konfirmasi ke Mas Nanang berkaitan dengan kayak apa namanya kalau dalam mustalahul hadis kola-kola ada keterkaitan antara pemikiran dari pemikiran lainnya gitu ya. Jadi kalau memang kayak pemikiran George Simmel ini kayaknya nggak tahu ya, kayak nggak something aja gitu. Iya, karena nggak something aja memang. Ibarat kan kayak antara Karl Marx dan George Simmel itu cuma ambil ini objek penelitian yang berbeda. Iya. Kalau George Simmel itu kita objeknya studi lapangannya ya fenomena urbanisasi, itu aja. Jadi beda objeknya aja sih. Beda objeknya dan tujuan penelitiannya juga beda sebenarnya. Kalau kita sudah skripsi kan mungkin lebih gampang ya. Tujuan penelitian kalau dari Karl Marx metodenya sih sepertinya beda. Karena Karl Marx tema besarnya sama ya. Tema besarnya sama. Cuma kalau kita lihat dari tujuan dari George Simmel dan Karl Marx ya. Kalau Karl Marx itu tujuannya kalau lihat dari kronik yang sudah dijelaskan Prof. Fakih dari tadi, bahwa memang tujuan Karl Marx mencetuskan teori ini untuk meruntuhkan popularitas strukturalisme fungsional atau ideologi kapitalis. Saya mau bilang strukturalisme fungsional itu terlalu suci lah, itu pandangan akademik. Pandangan politisnya itu adalah ideologi kapitalis. Ini kebetulan kan kalau dijelaskan Kak Fakih kayak tadi, kebetulan nih teori sampean sesuai dengan mau kami. Ya sudah, tak pakai goreng nih. Nah, goreng nih, kita semarakkan biar orang-orang pada setuju. Kita masukkan ideologi kapitalistis ini ke dalam ranah akademik. Kita jadikan paradigma narasi-narasi besar pada abad ini. Nah, ada kejelian yang dilakukan oleh Karl Marx di sini. Ternyata
ideologi itu atau paradigma strukturalisme fungsionalis ini digunakan oleh kaum kapitalis untuk menyetir. Ibaratkan kayak kita baru masuk kampus, kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba sama senior kita disuruh jadi seksi keamanan, disuruh jadi seksi ini. Loh, saya belum menentukan diri loh, saya belum menemukan hakikat diri saya di kampus ini mau ngapain, kok saya sudah jadi junior kan gitu ya. Kok kami langsung dapat jabatan struktural, maka kayak saya pengen jadi ketua tiba-tiba sama senior, sudah kamu jadi bagian pubdekdok aja. Karmak yang cita-citanya jadi ketua kan gak terima kan ya. Dilempar oleh faktor-faktor senioritas. Makanya kalau kita lihat dari sudut pandang George Simmel di sini yang sudah disebutkan Nanang tadi, teori konflik itu berdasarkan kepada dua kondisi. Ada superordinat dan subordinat. Kalau punyanya Karmak kan kita lihat ada keterasingan, ada alienasi. Nah, dijelaskan oleh teorinya George Simmel di sini, alienasi itu ada dalam faktor subordinasi. Kapitalisme sebagai superordinat yang memanfaatkan paradigma strukturalisme fungsional. Iya, itu dimanfaatkan oleh kapitalisme, dimanfaatkan secara penuh sehingga kapitalisme menjadi superordinat di situ. Dan bagian-bagian secara fungsional orang-orang yang ada di bawahnya sudah dibagi-bagi di kotak-kotakan, itu adalah bentuk dari subordinasi. Makanya kalau kita melihat dari kajian-kajian politik, baik politik rendahan ya, politik praktis di kampus, kan kita biasanya konsultasi sama Prof. Mis ya. Karena ini praktisi sukses. Iya kan ya. Kalau katanya Prof. Mis, kalau sampean nggak berhasil jadi ketua, minimal jangan jadi bagian-bagian di bawahnya. Ambil bagian yang lebih tinggi. Kenapa? Karena biar tidak termasuk ke dalam itu subordinasi dari superordinasi tadi. Saya nggak bilang Prabowo ya. Ya kayak seperti itu ya. Jadi itulah yang melihat bagaimana teori konflik dari George Simmel itu menjadi spesial mungkin ya. Karena dalam teori konflik George Simmel, dia tidak memberikan objek formal. Siapa yang superordinat, siapa yang subordinat. Dia nggak memberikan objek formal seperti Karmak. Kalau di Karmak kan objeknya formal. Bahwa yang superordinat itu adalah kapitalisme. Pemilik modal. Sedangkan yang subordinat itu adalah kita, kaum buruh. Jadi ada pembagian klasifikasi yang secara jelas disampaikan oleh Karmak. Nah, kalau di George Simmel itu tidak seformal itu. Dia hanya menyebutkan ada superordinat dan subordinat. Nah, di sini karena objeknya adalah urbanisasi, berarti fenomena sosiologis yang terjadi pada saat itu adalah ini, sehingga dia melihat dalam urbanisasi. Saya juga sebenarnya agak tidak serak juga karena ada sejarah urbanisasi yang keren ya di Islam ya, di mana kaum kota disebutkan sebagai kaum Ansor, bukan kaum Singa. Gak tahu. Ansor yang nggak punya hubungan dengan Banser. Ya jadi kayak kita hanya melihat ini. Jadi dalam teori konflik George Simmel itu melihat orang yang superordinat adalah orang-orang kota yang sudah memiliki pengetahuan lebih, yang sudah terbiasa dengan budaya seperti ini, dan itulah pokoknya kita melihat bahwa dalam terminologi Societas Leonina tadi dia menempatkan bahwa dalam kasus urbanisasi, konflik-konflik yang terjadi di dalamnya, kita melihat bahwa hal-hal atau orang-orang yang ada pada tataran superordinat itu adalah orang-orang perkotaan yang memiliki modal-modal lebih dalam medan perkotaan. Cuma pertanyaannya, terus kenapa orang Madura misalnya kan gitu ya, sampai menarik ke dalam kasus-kasus ekonomi. Karena memang motif-motif urbanisasi rata-rata adalah motif ekonomi. Saya jadi mau bilang kaget ya enggak juga, karena itu berkaitan dengan kecenderungan kita untuk bertahan hidup. Iya, makanya yang aneh, apakah orang Madura itu adalah orang urban yang hijrah ke desa-desa, sehingga orang Madura itu rata-rata di tempat-tempat yang mereka tempati itu menjadi penjajah. Menjadi penjajah ya, jadi penjajah. Makanya Mbak Winda waktu diejek sama temennya di Jogja, tunggu waktunya sampai orang Madura menjajah tempat kalian dengan metode toko 24 jam.
Itu pendekatan baru, ada yang pendekatan besi tua, ada pendekatan rongso, kan banyak pendekatannya orang Madura. Emang itu. Jadi itu pandangan saya tentang somethingnya George Simmel, karena George Simmel itu tidak memberikan objek formal, siapa yang superordinat, siapa yang subordinat. Jadi kayak kita lebih leluasa akhirnya. Kalau kita menggunakan teori Karl Marx, sosialisme atau marxisme, kita akan melihat objek formal orang yang salah itu adalah orang pemilik modal, padahal tidak semua pemilik modal kapitalistis, ya kan? Kalau kita menggunakan teorinya Karl Marx, itu sama seperti kita seorang feminis. Ada objek formalnya. Objek formalnya feminis itu laki-laki. Jadi mau bagaimanapun laki-laki jadi sana. Objek formal, maksudnya diformalisasi, Pak. Bukan dalam artian yang seperti itu. Yang sudah diformalisasi. Kalau narasi besar yang dibawa oleh kaum feminis itu kan laki-laki menghegemoni. Iya, bukan secara teoritis yang dapat kita gunakan secara menyeluruh. Bahwa misalnya yang menghegemoni adalah orang yang superordinat. Iya. Jadi kalau kaum feminis itu menggunakan superordinat yang terjadi dalam kehidupan manusia itu adalah laki-laki. Yang subordinat itu adalah perempuan. Dan narasi-narasi besar kaum feminis itu seperti itu. Kalau mau pakai narasi-narasi kecil kayak narasinya Mbak Winda terserah. Nah, itu mungkin dari saya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Mungkin apa ya, sanggahan ataupun apalah gitu kan. Cuma yang sempat menjadi pengalaman dalam diri saya sendiri ketika saya dapat petuah dari Prof. Mis perihal politik, itu bahasanya adalah yang penting itu jangan ada dusta di antara kita. Dan hal ini akan membuat suatu fenomena yang sangat luar biasa gitu. Ketika diturunkan terhadap teman-teman yang membutuhkan keilmuan politik di situ. Jadi karena memang sangat penting. Nah, perihal ini lagi yang mendasar dari George Simmel, saya rasa yang mendasar dari George Simmel itu adalah ketika dia memang melihat persoalan yang ada di kota-kota metropolitan. Artinya orang desa yang pergi ke kota di situ, sehingga terjadilah yang namanya urbanisasi. Jadi seperti itu. Awal mulanya gitu. Jadi seperti itu. Cek. Kayaknya tadi sudah sangat berbincang dalam ya terkait diskusi. Saya menarik pertanyaan punya profesor kita ini, apa pura-pura bodoh atau gimana? Kok masih zaman sekarang masih ada cari-cari keunikan, memang TikTok gitu kan ya. Ya mungkin beliau itu penggemar TikTokers. Ya kayak gini Pak, saya tadi itu yang unik dari George Simmel ya melihat ya bahwa ternyata yang menarik itu konflik itu tidak mesti kita justifikasi sebagai kehancuran hubungan gitu kan, untuk tidak berintegrasi sosial. Karena menjadi media dan tidak bisa dijadikan suatu persoalan serius. Jadi biasa-biasa aja konflik gitu. Memang harus ada gitu kan ya. Enggak, itu menariknya di situ. Jadi di sisi lain ada otoritas yang memang kemudian ingin mengelola konflik. Dan itu benar-benar nyata. Kayak sekarang kalian tidak tahu scan atau di belakang layar politik kita 2024 itu sudah ditentukan siapa yang akan menjadi presiden sekarang gitu. Itu ditentukan sekarang yang akan menjadi presiden 2024. Bukan soal rambutnya putih kayak gitu, Mas.
Jadi itu uniknya. Jadi ada konflik Pilpres 2000 berapa dulu? 2019 ya. Itu ternyata bikin sadar bahwa Indonesia itu kekurangan alutsista perang gitu kan ya. Karena Bapak Prabowo terpanggil untuk menjadi Kemenhan. Itu jadi memandang konflik itu uniknya di situ. Tidak menjadi sebuah persoalan meskipun Bano ya. Mbak Winda dalam sehari konflik 3 kali sama Bano. Itu bukan suatu apa namanya retak sebuah hubungan gitu, tapi justru menguatkan. Itu. Ya. Itu bukan keunikan. Karena Lewis Kusir tuh juga mengatakan seperti itu yang saya sampaikan minggu pertama dulu. Lah karena itu dipandang unik sama Lewis Kusir, akhirnya Lewis Kusir mengadopsi Joksimel gitu. Makanya sebenarnya juga memahami itu. Kalau gak unik kan gak mungkin diadopsi toh. Ya. Ya gak mungkin dikaji juga ya. Gitu dan kalau belum paham nanti ke rumah saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mempelajari suatu hal konflik sosial ini baru awal pemula. Makanya orang ragu-ragu untuk kasih pendapat atau pertanyaan. Ada ini terjadi di desa saya sendiri. Ada satu keluarga itu saya sendiri. Yang terjadi di desa saya sendiri, desa Galis. Ke utara, lapangan bola. Di dalam satu keluarga ada seorang anak tersebut dalam keluarga mempunyai suatu hal konflik tersebut ada anaknya mempunyai gimana ya terjerumus terhadap suatu hal narkoba dengan konflik. Nah, dan pertanyaan saya gimana, apakah konflik tersebut berpengaruh di suatu hal masyarakat gitu, seperti tetangga itu berpengaruh terhadap tersebut. Sekian, terima kasih. Oke. Asbabul urutnya tak ya Kak, nanti saya cerita mungkin ya. Cuma perihal kenapa Galis itu menjadi fenomena yang sangat luar biasa perihal barang haram tersebut gitu kan. Cuma ya agak apa ya, terima kasih pertanyaannya, cuma hanya saja gini, ketika kita menggunakan pakai pemikiran dari teori konflik Joksimel, yang jelas itu akan mempengaruhi perihal otoritas yang menghancurkan di situ. Artinya ketika manusia, individu tersebut sampai menggunakan terpengaruh, terhegemoni dan sebagainya, menggunakan barang haram, berarti yang jelas dia sudah menghancurkan dirinya sendiri. Sehingga ketika menghancurkan dirinya sendiri, hal tersebut akan menghancurkan pihak keluarga dari dan lingkungannya juga, termasuk daerahnya. Jadi seperti itu. Otoritas yang menghancurkan di situ. Bisa jadi konflik hal tersebut Kak. Karena ya ketika kita mengaca secara konflik itu lahir secara alamiah pada kehidupan manusia di situ. Oh, berarti anak yang menggunakan narkoba itu terasingkan ya, Mas ya? Di konflik bersama keluarganya gak diterima ya? Oh. Pertanyaannya apakah pengaruh konflik kalau kita analisis pakai teori Simmel ya? Berpengaruh atau enggak gitu ya? Oh, dengan masyarakatnya. Kalau saya boleh kaji itu, kalau dalam Simmel itu ada konflik hukum, berarti itu perilaku yang bertentangan dengan hukum setempat. Karena narkoba kan dilarang di kita ya.
mesti berpengaruh, pasti ada apa namanya? Iya karena itu sudah dijustifikasi narkoba karena udah ketahuan. Seandainya tidak ketahuan kan tidak mungkin terjadi itu kan. Berarti ya berpengaruh. Akan ada keterasingan bahwa penyalahgunaan narkoba kan dilarang kalau di negara kita ya. Masa? Oh di Thailand boleh? Mesti akan mendapat akan menjadi suatu perselisihan yang rambu-rambu ya di masyarakat ya. Oh itu pakai narkoba, itu pakai narkoba kan berpengaruh terhadap lingkungan sosial. Mestinya anak yang tidak menyalahgunakan akan diwanti-wanti untuk tidak bergaul dengan nanti itu ada di kajian psikologinya gimana Pak ini mengatasi seperti itu. Karena terus terang saya bergaul dengan bandar narkoba dan pecandu narkoba itu sudah sekian tahun gitu. Memang ada alienasi di masyarakat karena itu sudah melakukan perilaku yang bertentangan dengan norma atau hukum negara, hukum politik ya, yang kemudian diadopsi menjadi hukum sosial. Ya pengaruhnya itu sih. Cek. Saya tadi Mas Baru menjelaskan tentang otoritas. Nah, yang saya ingin tanyakan, otoritas itu muncul dari siapa gitu? Yang menghancurkan dan yang mempertahankan itu dari siapa? Silsilahnya dari siapa gitu? Biar jelas gitu. Ya, itu saja sih. Ini ya, ini jadi sebenarnya semakin sore saya juga dapat pencerahan ya dari apa yang kita bicarakan hari ini. Kayaknya kalau tadi sebenarnya saya kesini tuh mau serius gitu. Jadi makanya saya pengen ngomong ini secara serius gitu. Walaupun suasananya selalu bergurau gitu. Mau serius saya sebenarnya Mas. Jadi makanya saya pengen ngomong lagi gitu. Jadi biar biar gak lebih dominan saya bercandanya gitu. Jadi kalau tadi kira-kira semacam ada jarak antara konflik dengan simel, kayaknya sekarang udah gak berjarak lagi gitu. Karena simel membuat kita berkonflik gitu. Nah, terus gini Mas, kira-kira ada satu pertanyaan yang juga belum selesai dijawab gitu. Nah, simel ini sebenarnya berangkat dari mana gitu? Pertanyaan dasar dari simel itu apa gitu? Apa PKB gitu? Ya gini Mas, ya, ya siap. Ya jadi emang penting untuk memperjelas hal-hal yang soalnya gini Mas, setiap saya melempar sebuah pernyataan atau pertanyaan itu rasa-rasanya memang selesai di saya sendiri gitu. Cuman di luar ketika menjadi sebuah pernyataan atau pertanyaan itu kayaknya memang terasa ada yang kurang gitu. Makanya kalau barusan dijelasin itu memang penting gitu. Jadi yang saya maksud itu kan setiap sebuah pemikiran filsafat itu pasti berangkat dari satu persoalan mendasar, pertanyaan gitu. Jadi kalau Plato punya pertanyaan mendasar itu apa? Jadi manusia itu kenapa? Itu katanya Plato kan. Kira-kira pertanyaan mendasarnya gitu. Jadi berlanjut ke beberapa filsuf-filsuf yang lain dan punya pertanyaan gimana gitu. Nah manusia itu apa? Jadi manusia itu belum ada kalau katanya René Descartes belum berpikir. Jadi itu pertanyaan mendasar dia. Nah kalau simel itu apa gitu? Sebenarnya itu sih yang pengen dipertanyain karena percuma simel ini bikin konflik. Cuman akar muaranya yang bikin dia menjelaskan sebuah hal atau konsep teori itu percuma juga gagal karena akarnya nggak jelas gitu. Makanya saya pengen tanya
rumusan masalahnya itu apa. Nah itu yang saya maksud gitu. Cuman ini ya yang Mas dari Galis itu sebenarnya itu selesai di pertanyaan ini Mas, selesai di Mas Fakih kayaknya itu. Pertanyaan dari ini tetangga saya yang dari Galis ini gitu. Jadi ntar bisa nanya ke Mas Fakih karena soalnya persoalan tentang narkoba itu bukan gini ya. Jadi orang cacat itu bukan harus kita hindari, tapi harus kita perbaiki gitu. Jadi kalau saya salah, bukan saya dihindari gitu. Nah ini kesalahan yang fatal kan ketika ada orang yang tersesat, tiba-tiba dia dijauhin. Nah itu cara berpikir yang salah. Seharusnya kalau kita tahu dia tersesat, ya kita bukan boleh ya boleh lah gitu. Jadi kita peluk gitu. Lah makanya kita mesti tetap membutuhkan ini ya ilmu-ilmu psikologi. Jadi supaya bukan kita yang nanti terbawa arus, jadi kita yang memeti arus gitu, yang membuat arusnya ngalir kemana. Nah ini yang diperlukan kan ilmu-ilmu sosiologi. Jadi kalau Mas tadi nanya gimana-gimananya mungkin nanti bisa konsultasi ke Mas Fakih. Itu sip itu. Iya betul. Simel berangkat teorinya atau kajian pada sore kali ini yaitu adalah dia melihat fenomena manusia waktu itu. Jadi fokus ataupun konsentrasi di Jerman kak. Sehingga konsentrasi dari Simel itu adalah isi interaksi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dia memiliki pandangan bahwa orang asing itu memiliki dua hal secara otoritatif. Otoritas secara mengendalikan dan otoritas yang menghancurkan di situ. Makanya saya dari tetangga saya juga dari Galis, dia kan menyampaikan perihal narkoba itu, makanya saya pakai pendekatan otoritas yang menghancurkan di situ. Artinya ketika manusia itu secara individu melakukan ataupun terhegemoni oleh narkoba, makanya yang jelas dia menghancurkan dirinya sendiri di situ. Secara otoritatif di situ. Iya, gini Mas. Saya sebenarnya pengen pakai kacamatanya Mas Zaman gitu. Kira-kira secara formal itu apa? Karena rumusan masalah itu bukan tanda seru gitu. Jadi rumusan masalah itu ditanyain ke ini prof ini ya. Jadi rumusan masalah itu nggak pernah seru. Kalau seru, tanda seru itu mesti pernyataan gitu. Makanya yang saya tanyain itu rumusan masalah, pasti akhirnya itu tanda tanya gitu. Nah, saya pengen rumusan itu secara formal dan itu pakai kacamata Mas Lukman. Iya. Bisa dipakai dulu kacamatanya. Iya Kak, kalau gini kan, kalau pakai tanda seru yang jelas harus direvisi Kak. Kan ya Mas Akbar, Mas Akbar ya harus direvisi kan. Iya jelas gitu. Kalau rumusan masalah pakai tanda seru, tentunya direvisi gitu. Dari Mas Akbar. Cuma gini memang Mas, pendekatan yang digunakan oleh George Simmel ini adalah bagaimana dia melihat fenomena sosial. Sehingga kajiannya itu adalah sosiologi formal di situ. Cuma konsentrasinya itu adalah isu interaksi di situ. Ya sorry to say ya, ketika saya agak guyon lah gitu. Emang harus direvisi kalau tanda seru. Mas, kayaknya ini lebih ke pengantar sampean Mas, sebagai pemateri itu. Jadi ini belum sampai menjawab apa pertanyaan dasarnya gitu. Jadi ini sekedar ya pengantar dari sampean, si Meli ngapain gitu. Jadi ayolah Mas, ayolah serius. Enggak, sebenarnya juga menarik gitu. Biar tahu kenapa kok tiba-tiba Josimel menjadi Bapak masuk pada kajian konflik kayak gitu kan. Iya, nanti sampean Kak Faruk tuh harus diperjelas. Jadi kenapa dia tiba-tiba
bilang otoritas gitu kan ya. Enggak, apa dia hidupnya di Jerman berdampingan dengan Karl Marx atau gimana kan mestinya ada. Kalau pakai bahasanya psikologi, stimulusnya apa kok bisa membuat kayak gitu gitu. Iya kan ya? Kayak gitu ya Mas ya. Ya, ininya gitulah. Enggak diperjelas lagi. Misal dia jalan-jalan ke sebuah pasar, enggak masalah. Loh iya enggak masalah, jelaskan. Ya. Tapi enggak apa-apa, Mas siapa itu? Mas Faiz ya, kita diskusi sambil bercanda ya, jangan terlalu serius ya. Saya terlalu takut untuk serius Mas, takut sakit hati. Sempat dijelaskan bahwa George Simmel ini salah satu memang pendiri sosiologi, cuma memang kajiannya kurang diminati di situ. Enggak, memang pendiri sosiologi. Memang enggak ada jejak literaturnya soalnya Kak di situ. Karena ada jejak literatur di situ Kak. Memang udah disebutkan bahwa memang salah satu pendiri sosiologi, cuma memang kurang diminati. Nah, perihal yang mendasar saya rasa Simmel ini melihat fenomena manusia emang. Cuma fokusnya itu memang isu konsentrasinya beliau itu terhadap isu interaksi di situ. Dari beberapa pandangan sehingga lahirlah yang namanya sosiologi formal di situ. Nah, perihal terpengaruh dengan isu ataupun tidaknya, saya belum mengetahui Kak. Belum mengetahui di situ. Saya belum mengetahui. Ya, mungkin hanya itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Memang nanti kita diskusi di lain-lain waktu. Dari Simmel, orang asing tidak benar-benar dianggap sebagai individu tetapi sebagai orang asing tipe tertentu. Melalui anonimitas ini, masing-masing pihak memperoleh fakta tanpa belas kasihan. Jangan lupa komen dan subscribe dan tunggu upload video-video berikutnya dari simposium. Kurang lebihnya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Enggak luruskan ini. Masa ada ilmuwan terpengaruh dengan isu? Minimal lah dengan kajian fenomena gitu.